Ketika lu punya duit di atas 10 juta, lu itu punya banyak pilihan HP-HP yang bisa lu beli. Mau beli HP gaming ada iQOO 15, Poco X8 Ultra, mau HP yang kamera bagus ada Xiaomi 17 Ultra, Oppo X9 Pro, sama Vivo X300 Pro ya. Bahkan kalau cuma Android dan taunya cuma Samsung doang, ada Samsung S25 Ultra. Tapi S25, S26 tapi ada segelintir orang nih dari pilihan HP bagus-bagus barusan ya, milihnya HP Vivo S300 yang biasa. Udah nggak murah, bentuknya kecil, kelihatan biasa aja. Jadi kayak buang-buang duit doang. Nah, HP ini udah gue pakai dari HP-nya ini rilis. Dan gue sama sekali nggak nyesel pakai HP ini bareng iPhone 17 Pro gua. Dan gua tahu udah pasti lu pada mikir paling ya pakai doang tapi tetap sering yang pakai iPhone kan. Nah, makanya di video kali ini gua mau share kenapa gua nggak nyesel pakai Vivo X300. Gua kira setelah gua pakai mungkin bakal ada minus di body karena ya pemakaiannya, tapi ya ternyata HP ini masih aman-aman aja. Walaupun udah beberapa kali jatuh dari tangan gua. Cuma emang sih ya, hal pertama ketika gua gunain HP ini gua langsung nemuin masalah umum HP-HP flagship Cina. Yaitu dikit banget pilihan casingnya. Asli ya, dari gua yang pakai iPhone juga, bahkan sebelumnya gua pakai Samsung S25 Ultra dan pindah ke Vivo X300, itu pilihan case-nya susah banget dicari. Gua tahu nih HP nggak sebanyak tuh 2 HP barusan yang pakai ya. Cuma ya ini brand casing bener-bener pilih kasih banget gitu. Ya ujungnya sih ya, gue cuma pakai casing tipis aja dan minimal ada ring magnetnya biar gua bisa pakein ke wireless charging ataupun ke aksesoris HP gua. Gak tahu sih lu semua yang gunain HP Cina cari casingnya gimana ya. Yang murah emang banyak, tapi kalau yang premium ya desainnya tuh ya nggak variatif aja gitu. Tapi kenapa gue pilih case tipis kayak begini ya, jujur aja ini HP sayang banget kalau misalkan lu pakein case yang bulky, kayak mengganggu hand feel lu, genggam handphone yang jelas ya dijual itu karena compact ya. Soalnya tuh ya buat yang demen HP kecil, megang Vivo X300 tuh enak banget. HP idaman user HP compact lah, kecil nggak berat juga, gripnya enak pula, yang jadinya tuh ya ngelepasin handphonenya pun juga sayang sebenarnya. Vivo X300 ini pun ya juga walaupun HP-nya kayak begini tapi udah aman lah ya kalau udah ikut basah-basahan. Beberapa kali nggak sengaja kena air, HP ini aman-aman aja. Ada IP68, 69 juga jadi jaminan lah. Cuma sebelum gua lanjutin, gua mau tahu dulu deh, lu itu tim HP compact atau tim HP gede? Kasih tahu aja jawabannya di kolom komentar. Oke? Nah, kondisi layarnya juga masih aman dan mungkin jadi yang bikin orang mikir-mikir, gua keluarin duit banyak kok layarnya kecil. Ya emang sih kalau layar gede tuh ya dilihat konten di handphone ya puas banget. Tapi lagi-lagi kalau considernya itu untuk digenggam satu tangan aja, masuk kantong gampang, gua rasa ini jadi sedikit pengorbanan aja. Setidaknya layar 6,31 inci ini punya resolusi tajam 1,5K AMOLED 120Hz, di bawah matahari masih jelas juga dan dipakai typing pun masih kerasa pas ukurannya. Oh ya satu lagi ya, ini nggak cuma case-nya aja yang susah, tapi tempered glass-nya pun makin susah lagi carinya. Ada sih, tapi ya bukan brand yang familiar aja gitu ya. Nah baik lagi lah, apakah HP ini cocok untuk main game? Kalau ukurannya kecil, ya gue yang biasa main game casual ya kalau di HP gitu, gak suka push harian main game apalagi game e-sports ya, ini sih HP aman-aman aja. Dan emang gue juga ngerasa juga ya kalau lu main game sampai 4 jari fast tapping ya kayak agak sulit, layarnya langsung tutup jadi ya pandangannya tuh nggak luas. Setidaknya untuk pakai lama, mata gue nggak cepet pegel buat doom scrolling malam-malam dan warnanya pun udah cukup pop out lah. MediaTek Dimensity 9500 dengan Victory Plus chip pun di X300 ini buat daily use udah cakep banget. Sama sekali nggak ada komplain, overheat nggak ada, nge-lag nggak ada, stuttering pun juga nggak ada. Udah standar flagship lah. Dan memang Dimensity sendiri itu bukan chipset yang jelek lagi, yang dikit-dikit panas. Bahkan di-combine sama OS-nya Vivo pun juga udah cukup optimal. Screen on time gua rata-rata yang terakhir dapat di 5 jaman ya, which is ini realnya yang gua bisa sekali charge itu bisa habis dalam sehari atau bisa ngecasnya itu besokannya lagi. HP ini tergolong irit banget dan untuk HP sekecil ini juga punya kapasitas baterai yang besar yaitu di 6040 mAh. Apakah gue selalu pakai fast chargingnya Vivo? Jawabannya enggak ya. Gue itu malas banget punya dua charger yang berbeda dengan iPhone gue. Jadi biasanya gue pakai charger PD aja yang speednya itu ya sebenarnya nggak maksimal banget untuk HP ini. Dan dari Origin OS 6-nya ya sedikit gue komentar soal UI-nya sekarang udah semakin beres. Bahkan sebelum gue buat video ini Vivo masih rajin
handphone buat bagi-bagi update, yang mana sekarang udah di-update security bulan Maret ya. Jadi gue sangat-sangat senang ya kalau mereka masih tetap kasih pembaruan dan penggunaan OS-nya bisa menguatkan opini gue kalau buat teman-teman yang baru aja pindah dan cobain HP Vivo sekarang itu udah sangat-sangat aman untuk dicoba. UI ini tergolong mudah lah, nggak sulit, harus login akun Vivo juga ya, bahkan iklan pun cukup minim. Dan selama gue pakai HP ini, gue nggak merasa terganggu akan iklannya. Paling yang masih gue sangat sayangkan dari Vivonya ya, selama beberapa update HP ini belum ada fitur tambahan yang baru yang gue ekspektasikan ada di versi China-nya. Yang mungkin ya bakal jadi munculnya saat di Apple ya, pas lagi update Origin OS 7. Agak sedih sih memang karena gue ngebet banget OS ini bener-bener bisa on par sama yang kayak ada di Cina. Dan semoga aja tim Vivo Global itu juga nggak mau kalah lah sama yang udah dibuat di Cina. Jadi ya porting fitur-fitur itu bisa dipercepat lah. Kalau soal performance game ya lu sebenarnya juga bisa cek aja review gue soal HP ini, karena gue udah jelasin detailnya gimana smart frame interpolasinya sama super resolusinya, dan HP ini tuh bener-bener ngubah industri game mobile ya. Dan juga ada bypass charging lagi. Ya lu mending cek lagi aja sih. Tapi gue bisa simpulin kalau lu nggak bermasalah sama HP compact buat main game, just go for this lah. Bagus banget. Selanjutnya gue mau bahas sama fitur yang paling dijual sama HP ini, yaitu bagian kameranya. Yang sebenarnya gue nggak banyak komentar sih. Kayak memang setelah gue gunain Vivo X300 dan gue gunakan kameranya, kayak gue nggak perlu komplain lagi lah untuk hasil foto-foto yang gue jepret. Ya kecuali emang skill foto gue itu ya masih rendah banget lah. Tapi kalau gue butuh foto-foto dan ambil video, sekarang gue lebih sering gunain Vivo ini ketimbang gue pakai iPhone. Lu bisa lihat dulu aja perbandingan gambar antara Vivo X300 sama iPhone 17 Pro-nya, yang hasilnya Vivo ini bisa kasih visual style yang berkarakter, berbeda sama iPhone yang memang standar lu jepret foto aja tapi nggak punya karakteristik khusus foto lu ya. Kayak hasilnya oke, tapi ya udah gitu. Ya emang sih udah jelas lah kalau iPhone itu kan sekarang cuma jadi acuan standar HP dengan kamera yang oke. Tapi ketika bermain di dunia HP Cina, dan Vivo salah satunya, paling gila sih buat kasih jarak sama iPhone ini. Tinggal jepret jadi ya. Konfigurasi kameranya lengkap dan main kamera 200 megapiksel sampai ada telefoto periskopnya. Dan Vivo juga mematahkan stereotip kalau HP compact itu ya minim fitur juga. Sekecil ini udah punya semuanya dan nggak jelek juga hasilnya. Bisa gitu Vivo nggak menganaktirikan HP compactnya yang malah dipangkas kamera periskop, ultrawide ya jadinya HP seadanya. Yang jadinya tuh minim fitur banget. Apalagi kalau lu suka manfaatin teknologi periskopnya, udah sih bener-bener lu akan senang sama hasil jepretan lu yang semakin bagus. Tinggal switch ke kamera 3 kalinya pun udah mantep ya. Tapi sayangnya untuk sektor video masih belum se-powerful iPhone yang bagusnya itu sampai standar industri lah. Vivo ini masih biasa aja sebenarnya. Tapi gue juga udah beberapa kali udah gunain handphone ini untuk bikin konten simple. Ya bukan suatu masalah juga, udah bener-bener tinggal rekam aja. Dan dari hasil video di ruang terang, suara audio yang terekam juga kayak udah HP yang ready buat konten sih. Malah Vivo ini juga udah bisa nih lu rekam video bolak-balik tanpa harus cut videonya dulu. Jadi udah paling bener kalau bikin konten cepet, tinggal buka aplikasinya selesai. Yang jadinya gue boleh kasih kesimpulan untuk HP ini setelah gue gunakan dari HP ini itu rilis, bener-bener worth it. Tapi apakah value dan keputusan gue untuk gunain HP di harga 14-16 jutaan ini worth it? Melihat kenaikan dari harga X200 sebelumnya dan juga para kompetitor handphone ini yang udah keluar juga, apakah masih worth it gitu buat rekomendasiin ini ke kalian? Mungkin aja hal yang gue rasain sekarang cuma satu aja sih. Gimana stereotip orang-orang kebanyakan yang melihat HP mahal tapi masih kecil ya. Masih nggak sih ngelihat handphone itu jadi handphone yang gak worth it? Karena gue paham banget ya, HP kecil itu biasanya kan banyak disunatnya. Tapi dijual dengan nilai tinggi dengan nawarin sekedar compactnya aja. Kayak ini, gue udah punya duit, nabung susah-susah, dapat pilihan HP yang gak murah harganya tapi kok kentang banget gitu. Dari iPhone Air, Samsung S25 Edge, itu tuh raja brand handphone yang bikin stigmanya itu nggak menghilang-hilang. Kalau mau buat handphone ya jangan nanggung-nanggung lah. Atau kalau belum sanggup mah ya mending nggak usah. Yang dampaknya market HP compact pun nggak akan berkembang nantinya. Gini, mungkin gue paham maksud brand-brand handphone itu buat handphone seperti itu tuh berpikirnya kayak begini. Orang-orang kan yang pengen handphonenya compact ya mungkin nggak akan pakai semua fitur handphonenya. Jadi ya sesuaiin aja lah, nggak usah spek rata kanan banget. Ya sekarang sih kalau udah ada Vivo X300 ya mohon maaf aja nih. Ini udah yang dinamakan HP worth it, kecil tapi nggak disunat ya. Ya tetap sih beda sama yang
yang Pro-nya. Dan handphone ini gue bisa rekomendasikan tanpa syarat buat yang mau punya HP compact flagship titik ya. Jadinya ini HP belasan juta yang sebenarnya itu bisa berkompetisi dengan HP-HP lain di range yang sama, kayak Samsung S26, Oppo Find X9 dan juga Xiaomi 17. Yang kalau dimenang-meningin, Vivo tuh punya periskop yang beres, OS yang baru juga dan udah optimize, dan tentunya HP terkompact tanpa harus korbanin baterainya. Tapi setidaknya dari gua, lu bisa beli HP ini dan tidak akan rugi. Apalagi lu masih bisa merasakan update Origin OS yang masih punya potensi sangat luas. So 5 bulanan gua pakai HP ini bener-bener HP compact flagship yang menarik. Dan gua harapin dari handphone ini bakal ada terus HP compact yang jauh lebih menarik. Tapi ya gua nggak tahu sih, lihat lagi aja marketnya seperti apa. Apakah lu juga suka sama HP compact atau tidak? Ya mari kita diskusin aja. Tapi kalau lu masih mau beli handphone ini, ya silakan aja cek deskripsi atau YouTube Shopping kita, karena gue udah pilihin link terbaik buat lu beli handphonenya. Siapa tahu ada diskon menarik buat beli handphonenya. Tapi seperti biasa, jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, yang semua linknya ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.